Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar para buruh? Apakah kalian semua baik-baik saja? Oke. Ini adalah video pertama saya menyapa buruh, teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya ingin share kepada kalian, kepada buruh, bahwa apa yang sudah kita usahakan pada tahun yang lalu, yaitu mendesak PT Vale untuk segera membangun smelter di Kabupaten Kolaka, dan organisasi ini adalah salah satunya yang sudah melakukan aksi agar PT Vale mendirikan pabrik smelter di Kabupaten Kolaka. Dan saya katakan kepada teman-teman sekalian bahwa keinginan kita dengan upaya kita tahun lalu, sekarang berdasarkan dengan berita-berita yang ada, baik itu di media surat kabar dan juga media online, bahwa PT Vale akan segera mendirikan pabrik smelter di Kolaka. Oleh karena itu saya share kepada teman-teman sekalian, pekerja buruh, buruh lepas, buruh proyek, dan buruh pekerja yang akan bekerja di perusahaan pabrik smelter nanti. Alhamdulillah kalau kalian itu bisa permanen. Dan saya juga akan share kepada kalian bahwa sebelum proyek HPAL dilaksanakan, maka secara lembaga, organisasi komunitas pekerja proyek akan mengajukan permintaan buruh kepada perusahaan PT Vale dan kontraktornya nanti, agar pekerja buruh yang bekerja di proyek HPAL tidak mengalami hal yang buruk seperti pada proyek-proyek asing lainnya di luar Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu, organisasi ini akan mengambil sebuah kegiatan, yaitu meminta secara tertulis kepada PT Vale dan kontraktornya, dan akan saya perlihatkan di dalam kesempatan ini, yaitu berupa surat. Jadi teman-teman, tonton video ini, simak video ini sampai selesai, karena saya akan perlihatkan beberapa berita tentang akan dilaksanakannya proyek HPAL milik PT Vale Indonesia Tbk. Oke teman-teman, saya akan perlihatkan dulu berita tentang keinginan PT Vale dengan membuktikan mengadakan sebuah kegiatan seremoni, sign ceremony definitive cooperation agreement ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah berita yang dirilis pada tanggal 13 November 2022 ya, pada situs industri.kontan.co.id.
Kita bisa lihat di backgroundnya teman-teman. Ya, banyak iklannya, namun masih jelas teman-teman ya. Jadi di sini dia katakan signing ceremony definitive cooperation agreement Pomala High Pressure Acid Leach HPAL Project. Nah, ini teman-teman ya. PT Vale Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, Sejian Huayu Kobal Co. Limited, Bali. Jadi ini diadakan di Bali teman-teman ya. Bali, November tanggal 13 2022. Jadi ini diadakan di Bali teman-teman ya. Nah, jadi sudah sangat dekat sekali ya, karena berita ini dirilis pada tanggal 13 November 2022. Jika kita lihat teman-teman bahwa PT Vale akan memulai proyeknya di tahun 2023 dan sekarang sudah bulan November 2022. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru 2023. Mudah-mudahan di bulan awal proyek HPAL milik PT Vale ini akan dimulai ya. Dan proyek ini menelan biaya 4,5 miliar dolar Amerika. Ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Oke. Jadi proyek ini target beroperasinya adalah tahun 2025 ya teman-teman. Jadi sekitar 3 tahun ya proyek ini dikerjakan, dan kita akan bersama-sama melihat perkembangan pelaksanaan dari proyek ini. Apa kaitannya dengan organisasi kompak atau komunitas pekerja proyek? Tentang proyek HPAL milik PT Vale. Tentu sangat erat kaitannya ya teman-teman, di mana organisasi kompak adalah organisasi buruh ya, buruh proyek, dan nantinya pembangunan smelter HPAL milik PT Vale ini akan banyak menggunakan tenaga kerja buruh proyek ya. Kaitannya bahwa organisasi komunitas pekerja proyek akan mengontrol dan melihat pelaksanaan dari proyek HPAL ini apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Jadi organisasi komunitas pekerja proyek menekankan kepada perusahaan PT Vale agar menerapkan undang-undang ketenagakerjaan pada setiap kontraktor. Oke teman-teman, jadi visi misi kita adalah memperjuangkan, menyuarakan hak-hak pekerja buruh dan untuk kesejahteraan pekerja buruh. Kemudian teman-teman, jadi ini adalah salah satu berita yang sangat baru ya teman-teman, dan saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua tentang apa yang menjadi permintaan organisasi atau pekerja buruh secara lembaga yang resmi ya, melalui lembaga yang resmi. Nah, saya akan perlihatkan teman-teman.
Sebelum saya perlihatkan, saya akan sampaikan kepada teman-teman, kenapa ini harus kita lakukan? Apa tidak terlalu dini? Ya, bukankah mereka sudah tahu tentang undang-undang ketenagakerjaan? Ya, itu adalah pertanyaan yang mungkin akan muncul salah satunya. Ya, belum apa-apa kita sudah meminta. Ya, jadi ada landasannya juga, sehingga kita ada dasarnya, sehingga kita mengambil sebuah tindakan. Jadi dasar daripada surat permintaan ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan di daerah lain, ya, seperti di daerah Konawe Utara dan daerah lain lagi seperti di Morowali, ya. Kita bisa lihat di sana pekerja buruh yang bekerja, yang sampai saat ini mengalami sebuah krisis perhatian dari pemerintah, karena pemerintah itu sendiri mereka tidak tahu apakah peraturan perundang-undangan itu diberlakukan atau tidak. Ya, saya sebagai pekerja melihat dengan sangat jelas bahwa undang-undang ketenagakerjaan perlindungan buruh itu tidak diberlakukan oleh perusahaan asing dan juga perusahaan lokal. Ya, jadi perusahaan lokal itu seperti perusahaan outsourcing, ya. Jadi di daerah luar sana pekerja buruh proyek itu hanya bekerja, disuruh bekerja secara lisan, ya. Jadi tidak ada payung hukum, tidak ada perlindungan hukum, ya. Sedangkan peraturan perundang-undangan sudah dibuat oleh pemerintah, entah dari Disnaker. Apakah mereka sarankan? Menurut saya mereka tidak tahu sama sekali. Jadi kita ini adalah pekerja yang tahu semua itu. Oke teman-teman, jadi tujuan daripada surat permintaan pekerja buruh lokal di Kabupaten Kolaka ini, ya, menginginkan agar nantinya pada waktu perekrutan tenaga kerja pada level buruh lokal, kemudian level secara nasional, itu dengan adanya permintaan pekerja buruh lokal, maka nantinya semua pekerja buruh proyek yang ada, yang bekerja di proyek HPAL di perusahaan PT Vale, itu nanti akan mendapat perhatian, mendapat payung hukum dan regulasi yang ada itu dilaksanakan oleh perusahaan yang terlibat di dalam proyek tersebut. Ya, kenapa? Ya, kita harus lakukan, karena jika tidak, maka nantinya kita tidak ada covering, ya. Perusahaan asing masuk, datang bersama dengan tenaga kerja asing. Apa yang akan terjadi kita tidak bisa tahu, ya. Di dalam sana jauh dari jalan raya, ya. Kalian mau masuk dicegat sama security dan juga dicegat sama aparat,
Jadi kalian pekerja tidak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi kalian akan memasukkan lamaran ke sana ya. Sangat sulit kalian jangkau nanti. Oleh karena itu, sebelum proyek itu dimulai, organisasi komunitas pekerja proyek ya sudah menyusun suratnya ya. Jadi ada 5 item yang akan diminta untuk disetujui ya, untuk disetujui, ditanggapi dan disetujui, dan nantinya kita akan coba untuk meminta kesepakatan kepada perusahaan PT Pale dan kontraktornya. Karena jika tidak seperti ini, teman-teman, jangan harap kalian ya akan bekerja sesuai dengan aturan. Ya, kita lihat di daerah lain, teman-teman, ya, di daerah lain kalian eksiden saja ya. Saya pernah bekerja di perusahaan asing Cina ya. Ada teman ya di Morowali, tangannya terjepit sama kren dan juga material, pecah tangannya. Lalu dia meringis kesakitan. Pertolongannya apa yang mereka lakukan pihak perusahaan? Tidak ada sama sekali. Jadi dia biarkan saja sampai pekerja, dia mungkin sekitar 2 hari dia masuk, tangannya masih sakit. Kalau tidak kerja tidak makan. Coba bayangkan, tidak ada pengobatan dari perusahaan, tidak ada ganti rugi ya. Nah, coba bayangkan teman-teman. Jadi kita di Kolaka tidak menginginkan ada perusahaan yang tidak peduli dengan hal buruk yang terjadi terhadap pekerja buruh ya. Jadi perusahaan yang ada terlibat di dalam proyek HPL ini harus memperhatikan kesehatan kerja, keselamatan kerja, bukan hanya jargon ya. Bahkan di perusahaan di luar sana ya, itu mereka tidak ada tenaga kerja safety, tidak ada kelihatan, tidak ada helm merah ya teman-teman. Coba bayangkan. Nah, kita menginginkan daerah Kabupaten Kolaka ini sesuai dengan kondisi yang ada di daerah di Indonesia, sesuai dengan peraturan yang ada. Kita tidak menginginkan perusahaan asing mereka membawa kebiasaannya dari negaranya sana yang tidak peduli dengan keselamatan. Dan juga undang-undang tentang ketenagakerjaan yang digunakan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang sudah disahkan oleh pemerintah. Oke teman-teman, jadi kita lanjut. Jadi saya sudah konsep ya. Jadi surat ini tertanggal 23 bulan 11 2022. Nomornya nomor 1 PK garis miring K 2022 lampiran 1. Hal tentang surat permintaan pekerja buruh lokal Kolaka. Ditujukan kepada pimpinan PT Pale Indonesia Tbk di Pomala. Nah, di sini ada 5 item yang akan kita sampaikan
minta kepada perusahaan PT Vale. Ya, pertama yaitu penerimaan pekerja buruh mengutamakan pekerja lokal daerah. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman yang di luar daerah Kabupaten Kolaka. Nah, ini lumrah terjadi ya. Di daerah manapun harus kita utamakan putra daerah ya, yang terdekat di ring 1, ring 2, ring 3. Setelah nanti buruh lokal, masyarakat lokal sudah bekerja, pekerja skill dan unskill sudah bekerja, nanti pekerja buruh secara nasional ya akan menyusul ya, dan akan kita sampaikan kepada pihak PT Vale untuk merekrut pekerja buruh proyek secara nasional ya, tentu berdasarkan dengan skill masing-masing ya yang ada di perusahaan juga. Jika memang skill yang diminta oleh perusahaan itu buruh mampu, maka perusahaan wajib untuk menggunakan buruh Indonesia ya. Jadi di sini nomor 2 dikatakan mengutamakan pekerja buruh lokal Indonesia daripada tenaga kerja asing ya. Jadi tenaga kerja asing nanti dia juga akan masuk di sini ya teman-teman, untuk level pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang Indonesia ya. Jadi saya ingin berbagi kepada teman-teman ataupun kepada siapa saja yang mendengar dan melihat video ini bahwa masalah skill Indonesia dan juga tenaga kerja asing China ya. Jadi saya ingin katakan bahwa perusahaan asing China mereka tidak memiliki batas keuntungan ya. Jadi mereka tidak memiliki batas keuntungan. Sudah dapat 1 juta masih mau lagi tambah 10 juta. Sudah dapat 10 juta masih mau lagi 100 juta. Sudah dapat 100 juta mau lagi dapat 1 miliar. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Buruh jadi budak ya. Kerja rodi. Kembali kita pada zaman penjajahan Jepang, Romusa. Seperti itu yang terjadi di Indonesia. Ya, dan sekarang kerja buruh di Indonesia itu malah semakin tertekan dan terkucilkan oleh adanya pekerja buruh asing ya, yang memang tenaga kerja asing China itu mereka sudah terlatih di sana, di negaranya. Yang jadi masalah ya, mereka ya, bukan masalah sebenarnya mereka terlatih ya dari negaranya. Cuman mereka datang di sini ya, membanding-bandingkan dengan pekerja buruh Indonesia yang tidak terlatih. Jadi seakan-akan mereka itu lebih jago, lebih hebat bekerja, membanding-bandingkan dengan orang kampung. Padahal mereka itu, orang asing China itu sudah di-qualified ya, sudah disertifikasi di sana, kemudian masuk di Indonesia. Kemudian datanglah orang-orang kita, orang-orang Indonesia melihat hasilnya. Dia tidak sadar bahwa apa yang dibandingkan antara pekerja buruh Indonesia dengan buruh asing China itu kelihatan jauh skillnya ya, kemampuannya, kecepatannya ya. Jika kita berbicara tentang production ya, lebih cepat mereka. Bagaimana tidak cepat mereka? Mereka itu orang terlatih
seperti dengan pemain bola yang sudah dilatih, pasti orang yang tidak terlatih dia tidak akan bisa menang. Jadi itu yang pemimpin harus pahami, ya. Nah, sekarang coba pertemukan dengan tenaga skill Indonesia yang benar-benar terlatih bekerja, ya, dan pertemukan dengan orang asing Cina, pasti sama hasilnya, ya. Saya pernah bekerja di perusahaan asing Cina, ya, saya diadu sama dengan pekerja Cina tentang production kecepatan, sama hasilnya. Apa yang mereka bisa, pekerja lokal yang memiliki skill juga bisa dia kerjakan sama dengan kecepatannya orang Cina bekerja. Karena orang asing Cina itu masuk di Indonesia sudah tidak ada lagi batasannya. Jabatannya sudah tidak ada lagi batasan batas jabatan buruh asing Cina di Indonesia. Sampai level tukang sapu ada, ya. Jadi kita ini orang Indonesia, ya, harus pintar-pintar. Jangan melihat orang China bekerja katanya cepat. Orang Indonesia tidak cepat. Bukan tidak cepat, mereka itu tidak terlatih. Orang Cina yang terlatih. Karena mereka itu sudah di-qualified, sudah disertifikasi dari sana, kemudian masuk di Indonesia. Jadi kita yang goblok, orang Indonesia ini menganggap orang Indonesia tidak bisa bekerja, padahal ya levelnya berbeda. Jadi kita menginginkan perusahaan proyek HPAL di Pomala itu menggunakan tenaga kerja Indonesia, ya, menggunakan tenaga kerja skill Indonesia, ya. Oke lah kalau mereka mau datangkan, tapi orang Indonesia harus masuk mengambil posisi di sana. Saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, mungkin juga pemimpin yang sempat menonton video saya ini, ya, bahwa apa yang terjadi terhadap pekerja buruh Indonesia ini, terutama pekerja buruh proyek, akibat dari masuknya investasi asing China, ya, sekarang sudah menjadi sebuah masalah bagi pekerja, ya, karena perusahaan asing China itu memiliki sistem dan cara mempekerjakan pekerja buruh itu berbeda dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, ya, rakyat Indonesia. Dan saya ingin sampaikan bahwa apapun, ya, sampai setinggi apapun pendidikan kamu, entah mungkin kalau dari Jakarta, ya, bisa mengambil posisi, tapi untuk level pekerja buruh, teman-teman, ya, to level pekerja buruh, ya, yang memiliki skill untuk pekerjaan mekanikal, sipil, elektrikal, kalian orang Indonesia, kita ini orang Indonesia, ya, walaupun kita memiliki skill puluhan tahun, tetap kita jika bekerja sama orang Cina pasti kita menjadi buruh kasar, tukang angkat,
dijadikan kita alat angkat, ya. Mereka tinggal tunjuk sana tunjuk sini. Jadi itu yang terjadi. Saya bicara fakta, ya. Jadi teman-teman, ya, pekerja buruh, kalian bisa lihat di tempat kerja kalian, ya. Saya ingin katakan bahwa perusahaan asing Cina tidak memiliki standar keuntungan, ya. Udah untung 1.000, langsung masih mau untung lagi 1 juta, 1 juta masih mau lagi untung 100 juta, sampai 1 miliar, sampai 1 triliun dan seterusnya. Apa yang terjadi? Saya ulang lagi ini, saya sudah katakan tadi, ya. Pekerja buruh jadi budak. Seharusnya tidak diangkat, dia harus angkat, ya. Oke, kita selesaikan untuk nomor 2, ya. Jadi tenaga kerja asing. Kita juga ingin tenaga kerja Indonesia skillnya itu digunakan di proyek HPAL. Bukan hanya orang asing Cina yang mampu mengerjakan proyek HPAL. Orang Indonesia yang skill, ya, itu juga bisa. Proyek ini adalah proyek onshore, ya, bukan offshore. Onshore di darat, offshore di laut, ya. Jadi teman-teman, dibandingkan dengan proyek-proyek offshore yang biasa dikerjakan oleh pekerja proyek di Indonesia, ya, itu tidak ada apa-apanya jika proyek smelter, ya. Tidak ada apa-apanya itu proyek smelter karena di darat, ya. Kemudian yang ketiga, setiap kontraktor proyek HPAL Pomala untuk menerapkan undang-undang ketenagakerjaan, ya. Jadi kita menginginkan setiap kontraktor yang bekerja di proyek HPAL di Pomala nantinya di perusahaan PT Vale diharuskan menerapkan undang-undang ketenagakerjaan. Oke, keempat, setiap perusahaan kontraktor harus memberikan perlindungan hukum secara tertulis kepada pekerja buruh yang akan bekerja di proyek HPAL Pomala. Dan kelima, diminta untuk tidak menggunakan perusahaan outsourcing supply manpower yang tidak mampu melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan, ya. Jadi saya akan bahas sedikit tentang pada item nomor 5, yaitu perusahaan outsourcing supply manpower, ya. Jadi sudah menjadi tren, ya, outsourcing di Indonesia. Kita dijual di negeri sendiri. Yang jual itu kita dijual oleh orang pengusaha asing Cina juga, ya. Jadi kita bekerja sama perusahaan asing Cina, kemudian yang jual itu juga perusahaan asing Cina. Outsourcingnya itu perusahaan asing Cina. Jadi dan hampir semua perusahaan outsourcing yang beroperasi, ya, di luar sana, mudah-mudahan di Kabupaten Kolaka ini tidak terjadi, ya. Outsourcing itu tidak melakukan
perlindungan secara hukum, secara tertulis kepada pekerja buruh. Jadi mereka itu bebas, mereka mau menghabisi crack sekali sedikit saja, beda pendapat saja langsung di-cut. Itu. Jadi kita tidak menginginkan perusahaan outsourcing yang bergabung di dalam proyek HPAL di PT Pale ini adalah perusahaan yang tidak mampu melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan. Dan jika perusahaan outsourcing tidak memiliki referensi dari pusat, maka sebaiknya tidak usah digunakan ya, karena kemungkinan dia tidak mampu mengikuti aturan regulasi yang sudah ditentukan di dalam perundang-undangan. Oke, jadi demikian surat permintaan ini atas balasan dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih. Jadi surat ini nanti akan ditanggapi oleh perusahaan PT Pale dan kontraktornya, dan secara lembaga kami akan meminta persetujuan dari perusahaan PT Pale untuk mengindahkan permintaan yang sudah diajukan. Oke teman-teman, jadi surat ini adalah surat resmi ya, tembus ke pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, kemudian tembus ke DPRD Kabupaten Kolaka, Badan Kesbangpol, Disnaker Trans Kabupaten Kolaka. Baik teman-teman, demikianlah informasi yang singkat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung organisasi ini untuk melaksanakan visi misinya, yaitu memperjuangkan hak-hak pekerja buruh untuk kesejahteraannya, kesejahteraan keluarga pekerja buruh. Terima kasih, dan saya sekali lagi meminta dukungan kepada seluruh buruh untuk mendukung channel ini ya. Karena kenapa teman-teman ya? Setiap anggota organisasi komunitas pekerja proyek ya diwajibkan untuk melakukan subscribe terhadap video yang ada di channel ini ya. Jadi teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, karena dengan subscribe itulah ya kalian itu nantinya ya bisa terbantukan oleh organisasi ini ya, baik yang ada di daerah Kabupaten Kolaka dan daerah-daerah lainnya, karena organisasi ini akan terus berkembang, melebarkan sayapnya untuk membantu kaum buruh. Oke, terima kasih sudah klik dan menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.